بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Kita di pekan ini dikejutkan dengan angka kasus baru COVID yang mencetak sejarah di negeri kita ini. Lebih dari 21.000 kasus baru di dalam sehari. Dan ini angka bukan hal yang biasa dari perkara yang hendaknya kita renungi dari orang-orang yang tertimpa musibah dan bahaya yang kemungkinan di belakangnya akan merenggut banyak dari jiwa-jiwa manusia. Dan bagi seorang muslim, keselamatan sebuah jiwa itu adalah hal yang sangat besar. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman terkait dengan hilangnya satu jiwa tanpa hak, maka dikatakan faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Sebagaimana kalau dia menjaga dan menghidupkan satu jiwa, maka dikatakan faka'annama ahyan nasa jami'a, seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Maka perlu kita merenungi, perlu kita mencermati, mengambil langkah-langkah syariat di dalamnya, membuka pintu-pintu ketaatan, dan menjaga kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip agama, agar supaya ujian-ujian yang berlalu bersama kita tidak lewat, kecuali kita mengambil bagian dari melaksanakan perintah Allah. Kita menyelami di dalamnya pintu-pintu ibadah dan kembali dengan pahala-pahala yang besar. 5M yang hendaknya diperhatikan. Yang pertama adalah selalu mengambil kehati-hatian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian mengambil kehati-hatian kalian. Ayat ini memang datang di sebagian konteks terkait dengan jihad fi sabilillah. Tapi frasa ayat adalah kaidah umum mengatur kehidupan seorang muslim dan muslimah agar supaya mengambil kehati-hatiannya di dalam segala hal. Jangan sampai dia ditimpa oleh bahaya atau menimpakan bahaya untuk orang lain atau untuk masyarakatnya, apalagi untuk negerinya. Maka diambil dari kehati-hatian tersebut pada dirinya, pada hal yang membawa kebaikan untuknya, membawa kebaikan untuk keluarganya, menjaga kemaslahatan di tengah masyarakat dan di dalam negerinya. Kemudian yang kedua, menjaga diri agar tidak mendapat bahaya dan juga tidak membahayakan orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kaidah tetap untuk umat Islam ini, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan.
Dan ini kaidah besar dari salah satu 5 kaidah pokok di dalam kaidah-kaidah fikih yang terbesar. Dan ini menjadi salah satu standar di dalam menimbang seluruh pensyariatan, bahwa tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh melakukan pembahayaan. Maka seorang hamba hendaknya selalu melihat dan memeriksa kondisi dirinya. Jangan sampai dia menjatuhkan dirinya pada hal yang bisa membahayakannya dengan dia berkerumung masuk ke dalam tempat-tempat yang mungkin di tempat-tempat tersebut dia bisa memperoleh bahaya, atau pada sebagian manusia yang kadang lancang keluar melanggar peraturan, tidak memakai masker atau tidak mematuhi dari protokol kesehatan sehingga menjatuhkan dirinya ke dalam bahaya. Bukan hanya itu saja, bahkan kadang dia menjatuhkan orang lain ke dalam bahaya, menjatuhkan manusia ke dalam bahaya. Dan ini dari kesedihan yang kita lihat pada sebagian manusia, sudah jatuh di dalam dosa, menganggap bahwa COVID itu hanya isu belaka, sudah masuk di dalam perkara yang dia menuduh manusia dengan tuduhan yang tidak benar. Setelah itu dia sendiri ketika positif terhadap COVID, dia pergi kemana-mana, pergi ke tempat-tempat umum, masuk ke masjid, akhirnya menyebabkan orang-orang lain tertimpa bahaya. Dan ini saya tidak bisa mengukur bagaimana dosa dan bahaya akan menimpa orang-orang yang seperti ini. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian M yang ketiga, diperhatikan dari mana seorang hamba itu menjaga jarak. Dia menjaga jarak apakah dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk hatinya. Karena banyak orang di masa COVID seperti ini, dia hanya melihat pada kejadian-kejadian yang menimpa fisik saja. Banyak yang melalaikan bahwa COVID itu bagian dari ujian, bagian dari wabah, bagian dari musibah. Dan musibah itu turun disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat. Disebabkan karena perbuatan-perbuatan kita juga. Jangankan kita, orang-orang yang tersalih di tengah umat Islam ini pun ketika mendapatkan ujian dan cobaan, mereka berkata, "Anna hada?" Kenapa bisa seperti itu? Maka Allah berfirman, "Qul huwa min indi anfusikum." Ujian itu datang disebabkan karena diri-diri kalian sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabatkum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang menimpa kalian dari musibah itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah telah banyak memaafkan. Andai kata kita tidak dimaafkan, tidak ada yang tersisa di atas muka bumi ini lantaran setiap dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya seorang itu pandai di dalam menjaga jarak secara fisik pada hal-hal yang bisa membahayakan, tidak menimbulkan kerumunan, mengurangi dari mobilitas di luar atau hal yang bisa menyebabkan dia bergaul atau bercampur di tengah kerumunan manusia. Dia menjaga jaraknya dari orang-orang yang fasik, dari orang-orang yang berdosa, bermaksiat. Dia menjaga jarak hatinya agar terhindar dari dosa dan maksiat, terhindar dari hal-hal yang bisa merusak hati. Ada orang-orang yang di kondisi musibah di fisiknya, tapi musibah yang mendera hatinya itu lebih dahsyat dan lebih besar. Karena kurangnya pengagungan kepada Allah, tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Di dalam hatinya terdapat berbagai sangkaan jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Maka kita perlu menjaga jarak dari hal yang seperti itu. Kemudian M yang keempat adalah menghiasi diri dengan keimanan dan amalan yang salih. Karena ini adalah pokok keselamatan. Tidak ada keselamatan bagi seorang hamba kecuali dia memperbaiki dari keimanannya, mewujudkan dari tauhidnya, menggantung segala harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Tauhid inilah yang menyelamatkan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang menolongnya. Nabi Yunus
di dalam perut ikan, di lautan yang sangat dalam dan kelam, kegelapan di atas kegelapan, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan tauhidnya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sungguhnya saya dahulu termasuk orang-orang yang berlaku kezaliman. Itu dari doa beliau dan ungkapan tauhid. Doa adalah tauhid. Dan kalimat dari doa yang beliau lantunkan adalah pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayyub alaihi salam beliau berkata, "Rabbi inni massani ad-dhur wa anta arhamur rahimin." Wahai Rabbku, dia menyebut Allah dengan namanya, salah satu nama yang teragung. Bermohon kepadanya dengan sepenuh hati. Inni massani ad-dhur, diadukan kondisinya hanya kepada Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan Engkau ya Allah adalah rahmat yang paling merahmati. Dan itu adalah permohonan yang sangat dahsyat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harusnya doa ini banyak kita ucapkan. Rabbana annana massana ad-dhur wa anta arhamur rahimin. Banyak kita ucapkan agar supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mengampuni dari keadaan kita dan menjaga kita dari segala kejelekan. Selain daripada itu, amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan salih, selain daripada penggugur dosa-dosa dan kesalahan, amalan-amalan salih itu juga adalah pengangkat musibah dan malapetaka. Sebagian dari sedekah itu bisa menjadi obat untuk orang-orang yang sakit, dan sebagian dari amalan salih itu bisa menjadi sebab seorang itu terjaga dari kejelekan apabila dia beramal dengan banyak berdoa, dia jaga zikir pagi dan sorenya, dia jaga zikir selepas salatnya, dia jaga zikir ketika akan tidur, ketika bangun tidur. Maka itu adalah perlindungan-perlindungan yang menjaganya dan amalan-amalan salih yang akan memeliharanya. Kemudian yang kelima adalah muhasabah. Seorang itu banyak menghisap dirinya dan mengintrospeksi diri di dalam kehidupannya. Dia periksa dari setiap langkah, setiap kalimat, setiap amalan yang dia kerjakan. Barangkali siapa tahu kita ini termasuk orang-orang yang bersyirikat di dalam mendatangkan musibah dan malapetaka karena perbuatan kita, karena amalan kita. Maka seorang itu banyak menghisap dirinya, menimbang dari apa yang dia lakukan. Dia periksa keberadaan jiwa itu, apakah sudah berada di atas perintah Allah dan Rasulnya. Dia hisap dirinya terkait dengan amalannya yang sudah dia lakukan, amalan yang sedang dia lakukan, atau amalan yang akan dia lakukan. Dia periksa dirinya, apakah dia sudah di atas tuntunan dan syariat. Dia periksa dirinya, apakah dia sudah bersiap, tergolong sanggup bersyahadat la ilaha illallah di sakaratul maut. Dia hisap dirinya, sejauh mana persiapannya menghadapi malaikat di alam kubur. Dia hisap dirinya tatkala dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan segala amalan. Dia hisap dirinya tatkala dikeluarkan dari kuburnya. Dia mengingat bagaimana kondisi dirinya tatkala dia keluar dari kuburnya menuju kepada mahsyar, menghadiri hisab yang sangat dahsyat. Kemudian setelah itu semuanya akan melewati neraka jahanam. Tidak tahu siapa yang bisa melewatinya dan siapa yang tetap di dalamnya. Kemudian dia periksa dirinya, apakah dia orang-orang yang sudah ada bekal untuk menyambung jalannya menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya ada kisah antara sama makhluk, amalan-amalan yang kita lakukan. Kita hisap diri, siapa tahu masih ada kezaliman-kezaliman, hal-hal yang tersangkut dengan manusia yang akan menuntut kita mengambil dari amalan-amalan sehingga hal itu menghalangi seorang masuk ke dalam surga. Maka ini 5 perkara hendaknya diperhatikan, selalu dijadikan sebagai kaidah di dalam kehidupan di kondisi yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jiwa yang paling beruntung adalah jiwa yang ketika ruhnya keluar, ketika dia dibangkitkan pada hari kiamat, Allah berfirman kepadanya, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Kita perlu memperhatikan bagaimana ridhanya kita kepada Allah sebagai Rabb kita. Keridhaan kita terhadap Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Bagaimana ridha kita menerima ketentuan dan takdir Allah, menerima ujian-ujian dan cobaan, tidak ada keluh kesah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana orang-orang yang bersabar, orang-orang yang berhasil di dalam ujian dan cobaan tersebut. Serta kita perlu menyiapkan diri kita menjadi orang-orang yang diridhai dengan tauhidnya, dengan amalan salihnya, dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan di segala kondisi dan keadaan. Karena itu seorang hamba hendaknya menjadi keberkahan untuk manusia dimanapun dia berada, dan menjadi orang yang paling bermanfaat bagi manusia dimanapun ia diperlukan. Dan itu adalah pokok keselamatan, langkah yang hendaknya selalu kita perhatikan di dalam diri kita di segala kondisi, khususnya di kondisi-kondisi genting yang menimpa manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik dan rahmatnya, dan menganugerahkan kepada kita semua istiqamah di atas Islam dan sunnah di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Thumma i'lamu rahimakumullah. Innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi. Faqala jalla min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammad wardallahumma an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in. وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزلازل والزنا والربا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نهره واجعل تدميرا عليه يا قوي يا قوي يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.